akan seperti apa. Dan di game yang pertama, match ketiga di hari ini, Team Flash atau Bigetron Alpha. Tapi dengan adanya drafting seperti ini, Kairi dengan adanya Fredrin sebagai matchup di area jungle, start ke arah purple dan Super Ken ke arah orange buffet terlebih dahulu, sudah mulai dibantu juga oleh kedua belah gold laner untuk bisa mempercepat dari pola farmingnya. Dan masih coba untuk rotasi dulu nih, tipis-tipis. Ya memang sebenarnya lebih cepat dari Lancelot. Lebih cepat dari Lancelot ya, walaupun tadi kalau kita lihat juga udah ada Jay yang bakal coba untuk merusin, dan Vex datang secara tiba-tiba yang dimana dia bakal coba untuk main secara masif untuk menit-menit awal, dan bahkan udah ada satu buah serangan yang diberikan dan first blood berhasil diamankan oleh teman-teman dari Team Flash. Dan Bigetron Alpha satu miss hit dan skill dari seorang Morena yang langsung di follow up dengan ya Super Ken yang datang dengan adanya damage down yang dia berikan ke area seorang Jay. Ya oke, pertukarannya masih adil ya, sama-sama dua roamer, tapi bedanya yang nge-pick off dari Team Flash adalah XP lane-nya, sedangkan dari Bigetron Alpha yaitu jungle-nya, sehingga ya itu masih menjadi keuntungan yang bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Walaupun kita bisa lihat di arah bottom lane ternyata Kairi yang lebih berfokus untuk bisa membantu rotasi ke arah bawah terlebih dahulu menuju ke arah gold crab-nya, dan bahkan di arah tengah terjadi adanya keramaian. Astral Meteor udah mulai dibuka, efek tahunnya mulai connect, di mana Jay kali ini harus berhasil untuk ditumbangkan dengan a pressure rod yang dibuka di tangan dari Super Ken. Yes, in another side, kita lihat Sorizo 1v1 situations dengan adanya Vex membuat Sorizo berhasil memulangkan Vex ke area base dan melakukan regenerasi HP terlebih dahulu. Dua objektif total melalui nyawa pemain Team Flash pun berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Sedangkan di area top lane kalau kita lihat masih cukup independen dari area Wismut dan juga Saken itu sendiri, dan mulai terpantau adanya satu buah setup di area objektif netral kita, Turtle, dan adanya satu buah Astral Recall membuka posisi dan bahkan Divine Judgment. Divine Judgment ke arah Kairi yang berhasil untuk ditumbangkan pula. Ini menjadi poin penting karena nggak ada power of retribution, dan Turtle yang pertama berhasil untuk disecure di tangan dari Super Ken-nya. Walaupun di arah top lane, Saken di sini memang lumayan tertekan ya dengan adanya keberadaan dari Beatrix-nya Westmod. Kecicil dari segi range yang cukup jauh, udah mulai di plating juga tipis-tipis. Tapi sekarang rotasinya dari Bigetron Alpha, mereka tahu gold lane-nya butuh bantuan nih, sehingga Super Fin sudah siap siaga untuk membantu Saken di arah atas. Yes, sekarang misinya udah selesai, mendapatkan beberapa objektif terkhusus dari area Turtle juga yang memang cukup mumpuni buat teman-teman dari Bigetron, dan kini rotasi mereka udah mulai terlihat balance ke area top lane sana. Dan kalau kita pantau juga teman-teman dari Team Flash, mereka berada di posisi yang cukup tidak diuntungkan dengan banyaknya kehilangan area objektif di menit-menit awal tadi. Ditambah lagi mereka benar-benar penuh akan perhitungan ya, mengingat early advantage memang belum menentukan hasil akhir, tapi terpantau mereka udah mulai coba untuk menitik beratkan ke area Saken yang udah mulai jaga jarak di area top lane sana. Ini enemy missing nih, udah ketahuan ya. Sakennya makanya langsung mundur dulu, walaupun di arah bawah ternyata ada peperangan di mana rotasi yang dilakukan oleh Super Fin berhasil untuk nge-pick off Vex untuk kedua kalinya, walaupun di arah atas kali ini terkena dengan Rock Wave dan juga satu buah damage yang besar. Tapi Super Ken masih terlalu sustain, masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan secara mudah di tangan dari Shocker, mengingat item-item attack-nya pun masih belum cukup dan masih belum selesai. Yes, berbanding terbalik ya. Ditambah lagi udah ada satu buah Renard Sapat yang dibuka oleh Waste Mode. Jay still survive, of course bawah tank menyala mengarah ke area Waste Mode, dan bahkan kita lihat Saken ter-outplay begitu saja dengan ada damage dan juga serangan follow up yang dibantu oleh seorang Shocker, membuat satu pemain dari Bigetron Alpha harus tumbang tanpa adanya pertukaran. Jadi ini bisa jadi salah satu penutupan kerugian juga, sedangkan Super Ken tidak tinggal diam. Perbedaan leveling pun sudah terlihat cukup jelas ya, sudah terpaut satu level dengan adanya objektif dan juga rotasi yang dimiliki oleh teman-teman dari Super Ken. Ini berbanding terbalik yang aku kira dengan Real Lancelot mereka bisa jauh lebih adaptif dan bermain agresif di area early. Ini justru dibalikin sama teman-teman Bigetron. Ya, potensi pick off juga dari Shockernya masih belum kelihatan ya sejauh ini. Super Ken udah mulai maju lagi crossing ke arah jungle ini dimiliki oleh Kairi, walaupun di arah bottom lane Vex-nya bener-bener ke pressure banget sih dengan adanya Sorizo yang kita tahu dia bisa langsung menembus defensif manuver yang dilakukan oleh Vex itu sendiri. Hunter Strike sudah selesai di tangan dari Kairi, mampukah bisa memberikan damage yang optimal, walaupun lihat Kairinya sudah mulai rotasi ke arah bawah. Sorizo bakal coba untuk di-commit tapi masih ada flicker untuk mundur ke arah belakang, sedangkan Turtle-nya pun berhasil untuk diamankan kembali di tangan dari Bigetron Alpha. Super Fin masih mencoba untuk mundur terlebih dahulu, tidak ada
tim fight lanjutan karena Bigetron Alpha cukup berpuas dengan adanya turtle yang di-secure. Sayangnya tim Flash di sini lagi-lagi harus pulang dengan tangan kosong. Tidak ada buah tangan yang mereka bawa ya. Posisi rotasi dari jungler mereka yang berada di bawah pun tidak mendapatkan keuntungan. Platingnya terhadap Goldshin pun tidak sempat dilakukan. Ini membuat teman-teman dari tim Flash mereka harus sudah mulai memutar balik otak mereka untuk berikan serangan seperti yang mungkin akan tertera dengan ada satu Bonoman Blaze yang mengarah ke Resorizo dan bahkan Petrify pun dibuka begitu saja dan Iconic Edge yang di-open oleh seorang Vex membuat Sorizo menjadi ganjaran dari banyaknya kehilangan objektif walaupun hal tersebut masih belum bisa untuk menutupi kerugian secara sepenuhnya dan satu pemain di top lane pun langsung ditutup begitu saja oleh tim Flash. Oke, dan itu ya perbedaannya balik lagi dari One dia butuh banget momentum untuk crossbow of tanknya kebuka. Sedangkan ya Beatrix dia tinggal cicil-cicil aja dengan adanya damage per second yang dimiliki dari basic attack-nya. Dan dari item build bisa kita intip juga untuk kali ini di tangan Vex sudah ada Dominance Ice. Sedangkan di tangan dari Moreno juga sudah mulai ada dari Clock of Destiny. Corruption Sight nampaknya masih belum cukup untuk bisa menambahkan attack speed, tapi Sorizo kembali harus terpick off di arah bottom lane, dipunish terus-terusan dan harus hilang untuk kedua kalinya. Dan bahkan outer turret di arah bottom lane pun berhasil untuk dihancurkan dan menjadi tabungan objektif yang dimiliki oleh tim Flash. Yes, tidak ada yang memberikan penjagaan ya dari area si bawah sehingga teman-teman dari tim Flash berhasil buy one get one, satu pemain disusul lagi dengan area bangunan turret yang runtuh dan tim Flash pun gak mau terlalu memberikan respons lebih jauh lagi untuk tim fight, gak mau terlalu greedy. Reset adalah pilihan yang cukup baik bagi teman-teman dari tim Flash kali ini dan Bigetron Alpha slow but sure mereka bakal coba untuk jauh lebih menurunkan tempo permainan mereka setelah banyaknya komponen objektif yang diamankan dari pola permainan agresif. Tapi 3 pemain dari Bigetron Alpha sudah berkumpul di area top lane sana yang menandakan mereka bakal coba untuk memanage wave minion dan melakukan setup di area turtle yang kemungkinan ini bakal minim kontes sih dari tim Flash. Kayaknya enggak sih, karena dengan gold yang sekarang udah mulai terjadi adanya gap yang tipis, tapi perfect turtle kembali terjadi. Numen Blast kena 3 orang sekaligus dengan beda range membuat dari Bigetron Alpha kali ini harus kehilangan Super Fin. Super Ken juga gak bisa bertahan terlalu lama lagi dan harus ditumbangkan di tangan dari Waste Mode dengan Killing Spree yang diamankan. Dan bahkan dari sebuah Rough Wave yang kali ini bakal coba untuk mengkonekkan pada seorang Sorizo. Sorizo versus everybody, Sorizo masih bisa bertahan tapi tidak terlalu lama walaupun dia harus menukarkan nyawanya. Tapi setidaknya ada Shocker yang berhasil menjadi kompensasi atas hilangnya Sorizo tersebut. Yes, 2 tukar 3 pertukaran yang cukup equal walaupun teman-teman dari Bigetron Alpha menutupi kerugian dari 3 nyawa tersebut dengan adanya turtle yang berhasil disecure dari seorang Super Ken. Dan ini mungkin rekap atau bahkan reka adegan yang terjadi di area turtle pit di mana Super Ken yang terhimpit dan bahkan Sorizo one man standing yang berada di tengah-tengah kerumunan tim Flash tidak cukup kuat dan setidaknya ada perlawanan berat yang diberikan oleh Sorizo sehingga Shocker yang tidak bisa bertahan pun harus tumbang bersama dengan adanya Sorizo yang harus hilang. In another side, di area bawah Waste Mode dipukul mundur dengan adanya serangan yang diberikan oleh Saken dan juga 2 pemain dari Bigetron Alpha. Dan bahkan lihat damage yang diberikan melalui Astral Recall-nya udah mulai terasa cukup perih dari area seorang Shocker. Yap, wah Rough Wave defensif ya dibuka untuk bisa nge-clear. Astral Recall hampir saja terkena kepada tubuh dari Shockernya, walaupun kali ini Bigetron Alpha mereka harus berfokus untuk bisa menahan terlebih dahulu laju minion di arah atas dan juga bawah karena outer turret ya sekarang udah mulai rontok nih satu persatu. Sesaat lagi Lord akan segera muncul. Dominance Ice sudah dikantongi pula di tangan dari J-nya dan sekarang dengan item-item yang udah mulai dikumpulkan, Finn sekarang udah mulai main sama Saken terus nih karena Finn butuh banget follow up damage di saat dia melakukan adanya inisiasi. Ditambah lagi di sini manajemen wave-nya cukup bagus dari teman-teman dari Bigetron Alpha karena di beberapa menit lalu mereka belum bisa untuk menghancurkan karya turret yang dimiliki dan bahkan Super Ken terkena satu buah stun effect dan Num-Num Flash yang terpop up membuat Super Ken tidak memiliki jalan pulang dan Finn jadi korban selanjutnya dengan ada damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari tim Flash dan benar saja 2 pemain down mengarah ke area 1 pemain yang akan menjadi pertukaran yaitu Vex yang tidak bisa mundur secara hidup-hidup. Pertukaran 1 tukar 2 dari segi angka bukan pertukaran yang cukup adil. Ditambah lagi teman-teman dari tim Flash mereka bakal coba untuk komit karya arah dari sisi Lord Pit. Perbedaan kuantitas membuat mereka berani untuk melakukan hal tersebut. Oke, tapi ternyata masih ada Retribution yang gak ready, ternyata masih bisa diamankan di tangan dari Kairi untuk bisa men-secure ke arah Lord yang pertama. Bahkan tanpa adanya Super Ken ya dari Bigetron Alpha, dari segi kuantitasnya juga
ya minim dari Bigetron Alpha, sehingga akhirnya tim Flash pun berhasil untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Tapi itu masih Lord yang pertama, tadi ada momentum juga Saken mau coba untuk maju dan dia nahan dari crossbow of tanknya untuk bisa teamfight di area Lordnya. Mencoba untuk mirroring ke arah outer turret tidak top lane, tapi nampaknya masih belum cukup. 16 di pop up untuk mengusir mundur pergerakan dari Bigetron Alpha. Lord masih coba untuk dikawal oleh Kairi di area bottom lane. Dan sejauh ini masih Lord yang pertama ya, yang coba untuk ditahan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha adalah dampak dari Lord agar tidak sepaket dengan beberapa objektif turret penting, terkhususnya mungkin dari inner turret mereka yang kali ini bakal menjadi satu fokus utama. Dan bahkan Saken terkikis 2 health bar-nya, udah ada satu buat Divine Judgment yang dikeluarkan oleh Super Ken mengarah ke area dari sisi kiri, tapi sayang sekali belum ada follow up yang datang. Ditambah lagi kalau kita lihat teman-teman dari Bigetron Alpha masih bisa memberikan penjagaan yang cukup ketat di area objektif outer middle-nya. Ya, dan ini ya menjadi pertanyaan bahwa di saat Super Fin-nya mau melakukan inisiasi, follow up damage-nya bakal ngandelin ke siapa? 16 kali ini terkonek menuju ke arah seorang Super Ken, dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Shocker, revive defensif harus dikeluarkan pula dan tim Flash mereka berpuas dengan adanya 2 inner turret di top dan bottom yang sudah berhasil untuk dihancurkan. Tadi ada inisiasi dari Super Fin-nya dan follow up-nya nggak cukup, dan akhirnya kita bisa melihat dari segi item build di menit yang ke-10 gold sudah dikendalikan di tangan dari tim Flash, dimana ini adalah Kairi dengan Lancelot-nya. Dia udah langsung bikin ke arah Hunter Strike ke arah Blade of Despair menuju ke Endless Battle sebagai item selanjutnya pula, yang sekarang bahkan udah selesai dengan 1.900 gold yang diunggulkan asas dari Super Ken. Karena balik lagi Super Ken di sini dengan Fredrin-nya gak bisa bermain yang terlalu agresif, dia benar-benar harus tahan dulu, dan bahkan dengan adanya jebakan seperti ini Super Ken ya benar-benar di-commit dengan ada Phantom Execution membuat dari Super Ken berhasil menghilangkan Jay, menjadi pertukaran nyawa walaupun Vex tadi bakal coba untuk dikejar, ditahan dengan adanya sebuah Ocean ODT, membuat dari seorang Shocker menjadi penyelamat atas serangan yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Ya, 1 tukar 1 ditambah lagi Sorizo masih bisa memiliki juke yang cukup mumpuni tanpa adanya flicker yang dia keluarkan dari serangan yang sempat dilontarkan oleh seorang Shocker. Dan sejauh ini tim Flash mereka udah mulai bisa bangkit dari keadaan, dan Bigetron Alpha yang udah mulai harus berhati-hati dan mulai memutar otak, ya justru kebalikannya karena permainan agresif mereka di area early itu udah mulai di counter, dan bahkan Jay di sini udah mulai dapetin posisi nyamannya untuk membuka setup berbanding terbalik, dan mungkin dengan adanya Super Fin yang kesulitan banget untuk bisa menculik atau bahkan mengambil inisiasi ke area hero-hero glass cannon dan hero-hero krusial yang dimiliki oleh tim Flash. Moreno di sini masih memegang kendali lagi dari damage leaderboard, dan positioning dari Sorizo dari Shocker ya bisa dibilang yang harus perlu diperhatikan juga, karena sejauh ini kalau ngomongin KDA dia masih terpick off hanya 1 kali saja. Ini yang menandakan bahwa dari permainan Bash-nya ini merugikan teman-teman dari Bigetron. Wow, bahkan kali ini Super Fin harus melepas immortality-nya, terjebak sendirian, gak bisa bertahan terlalu lama lagi nih. Berspecial langsung di spray down. Super Ken menelan damage yang cukup banyak walaupun pertukarannya terjadi antara kedua belah roamer, tapi Super Ken masih bisa bertahan atas turn rose yang cukup menyakitkan. Tapi dengan adanya Lord yang kedua, untuk saat ini mereka masih mencoba untuk melakukan adanya kontes, mencari informasi terlebih dahulu Lordnya, tapi satu radar apati belum connect ke arah siapapun, dan Lordnya bakal di reset begitu saja. Yes, bakal di reset karena lihat Vex memancing keributan, memberikan distractions mengarah ke arah Sorizo, tapi sayang sekali yang mereka tidak mau memberikan respon. Sorizo juga masih bisa pulang dengan cukup selamat, melakukan regenerasi HP terlebih dahulu. Ditambah lagi tim Flash bakal coba untuk kembali memancing keributan. Super Ken tidak tinggal diam, dan satu inner middle turret mereka tercolong begitu saja dari teman-teman tim Flash, dan nampaknya dari area Lordnya sendiri belum mau di reset oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Bakal coba untuk memberikan serangan Sound Effect mengarah ke area satu pemegang retribution coba tim Flash harus kehilangan 2 pemain mereka, bakal coba untuk digas terus oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha, dan mega kill berhasil diamankan Lordnya dan dipegang kendali oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha yang membuat tim Flash mereka kehilangan kendali. This is momentum yang sudah bisa diciptakan oleh Bigetron Alpha. Pick off ya kali ini, di mana Westmount harus mundur terlebih dahulu, hampir bisa ditumbangkan, tapi memang ya bisa dibilang Dewi Fortuna berada di Bigetron Alpha. Tadi dari Jay-nya dia udah inisiasi untuk Luminous Blast, tapi kena knock up dari Lord. Akhirnya Luminous Blast-nya tercancel. Itu hampir bisa kena 3 orang dari Bigetron Alpha. Dan pick off menuju ke arah seorang Kairi yang kita tahu dia punya power of retribution. Itu menjadi sebuah pick off yang mahal, sehingga membuat dari Bigetron Alpha sekali ini bisa mendapatkan turning back point mereka. Inner turret sekarang pun sudah mulai dicicil satu persatu. Lord yang kedua, Lord Enhance, memberikan dampak yang cukup positif. Semua turret yang sempat tidak bisa digedor oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha pun kini udah mulai terpoking, dan bahkan Sorizo 1v1 situations masih bisa digodok
Gojek dengan adanya resource yang dimiliki oleh seorang Lancelot, tambah lagi 616 hanya memberikan ancaman belakang untuk mundur, tapi lihat maju tak gentar dari Bigetron Alpha J bakal coba dimakan dengan satu buah crossbow yang udah mulai mengudara mengarah ke Waste Mode yang memiliki satu buah defensive mechanism, tapi sayang sekali double kill masih diamankan oleh seorang Sakian. Belum berada di sana Moreno menjaga jarak mundur ke arah belakang dan 5 pemain dari teman-teman Bigetron Alpha, 2 membernya tumbang, tapi lihat dari arah super dan juga sorry jemput play ke area 1 member mengarah ke area wipe out dan wipe out untuk Bigetron Alpha. Wave minionnya sedang mereka tunggu, base-nya terekspos. Ini udah bisa langsung TM gitu saja. Bisa tanpa adanya defensif yang bisa diamankan oleh tim Flash. Mereka langsung berfokus dan base yang akan menjadi milik